Selamat siang pemirsa Ocean Week TV dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Said dalam acara Membangun Kemaritiman Indonesia. Kali ini kita akan membahas, mendiskusikan tentang bagaimana layanan pelabuhan, bagaimana pelabuhan Indonesia ke depan, bagaimana membangun pelayaran dan sebagainya. Jadi untuk itu saya sudah mengundang beberapa tokoh di sektor pelayaran dan para pelaku di shipping line ini. Yang pertama saya perkenalkan, di sebelah kiri saya ada Pak Banu Hamzah, owner dari pelayaran Berlian Pulau Mandangin. Kemudian di sebelah kanan saya sudah ada Pak Sunarno, salah satu pengurus DPC INSA Jakarta Raya. Di sebelah kiri saya juga sudah ada tokoh pelayaran yang sudah cukup berpengalaman, ada Pak Theo Rinastowo, salah satu direktur IFL. Juga ada satu lagi, ini juga kalau di kalangan Tanjung Priok itu sudah dikenal Pak Camatnya. Jadi ada Pak Munif Sarjana Hukum, beliau juga salah satu pengurus DPC INSA Jaya yang juga hari-hari menangani kapal penyeberangan, kapal ro-ro. Jadi untuk itu pemirsa, saya akan menanyakan nanti satu persatu sebenarnya pelabuhan Indonesia itu sekarang ini layanannya bagaimana, apa problemnya, mereka lah yang akan nanti mencoba mendiskusikan. Mungkin barangkali saya akan mencoba menanyakan kepada yang paling sepuh dulu ini. Jadi Pak Theo, sebenarnya Pak Theo melihat pelabuhan Indonesia ini bagaimana nih? Mungkin Bapak bisa membandingkan bahwa pelabuhan yang dulu bagaimana, yang sekarang bagaimana, harusnya ke depan itu bagaimana? Mungkin Pak Theo bisa cerita, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya akan coba memberikan sedikit pandangan sesuai pengalaman yang saya punyai, tapi bukan berarti bahwa pandangan saya itu pasti akan sama dengan yang lain-lain. Kalau ditanya tadi, bagaimana mengenai pelabuhan pada umumnya di Indonesia sekarang, ya bisa dikatakan cukup baik, ya. Terutama di Tanjung Priok ini sudah merupakan satu pelabuhan yang terpadat dan sepertinya pasti ada, tidak kesempurnaan itu pasti ada, tapi pada umumnya baik. Jadi harus perlu diperbaiki. Dan kalau tadi ditanya perbandingan pelabuhan sekarang ya dengan yang dulu, itu nanti panjang kalau saya cerita. Ya. Tapi bisa saya ambil dasarnya aja. Kalau saya mulai berkecimpung di dunia maritim itu tahun 61. Di mana pada saat itu semua administrasi di Indonesia itu masih administrasi Belanda yang dipakai. Ya. Jadi dan administrasi Belanda itu memang boleh dikenal paling bagus di dunia. Ya. Khusus mengenai pelabuhan, historis Pelindo itu dulu sebelum Pelindo itu zaman Belanda namanya Haven Direksi. Ya. Haven Direksi, dan Haven Direksi itu menguasai seluruh pelabuhan di Indonesia. Baik pelabuhan kecil, pelabuhan besar, maupun pelabuhan sedang, itu di bawah manajemen dari Haven Direksi, dan dia berpusat ada di Jakarta kalau saya tidak salah. Sehingga pelabuhan-pelabuhan dimanapun juga itu namanya adalah Haven Direksi. Nah, setelah diambil alih oleh pemerintah zaman Bung Karno waktu itu, ada nasionalisasi milik Belanda, maka Haven Direksi itu hanya dirubah dengan kata-kata direksi pelabuhan dalam bahasa Indonesia.
Ya memang kalau kita bandingkan dengan sekarang maupun dengan yang lalu, nanti pasti ada satu perbedaan. Zaman dulu, kita untuk menyandarkan kapal itu tidak terlalu repot seperti sekarang. Kita cukup dengan berhubungan haven direksi. Di situ banyak loket untuk urusan apa, kapal sandar, penggunaan kren, dan lain sebagainya. Karena haven direksi itu tidak seperti Pelindo sekarang, yang tadinya regulator terus jadi operator. Haven direksi itu dulu dibentuk oleh Belanda, dibuat oleh Belanda, itu untuk menyiapkan fasilitas pelabuhan yang ada. Kade, tambatan, gudang, bahkan sampai ke peralatan bongkar muat, semua ada dia. Dan zaman dulu gerobak dorong pun kita bisa nyewa. Sehingga dia bukan regulator, bukan operator, tapi dia penjual jasa. Penjual jasa. Maka gudang itu dulu juga disewakan oleh swasta. Sehingga ada yang namanya FIM, ya, perusahaan FIM. Stevedoring berdiri sendiri, FIM berdiri sendiri, pelayaran berdiri sendiri. Jadi pada waktu pelayaran, kapal mau masuk di satu pelabuhan, sebagai contoh di Surabaya, kapal mau disandarkan di Pelabuhan Nilam. Pelayaran cukup datang ke haven direksi, di situ sudah ada form daripada permintaan tambatan, nanti disetujui dengan eta kapal tanggal berapa. Nah selanjutnya untuk bongkar muatnya kita bisa menunjuk siapapun juga itu stevedore yang ada. Karena stevedore itu kerja di atas kapal. Dan gudang yang mau kita pakai, karena waktu itu belum ada zaman kontainer, kita juga menunjuk sendiri. Dan kira-kira seperti itulah Bapak. Dibanding dengan sekarang, dengan haven direksi diganti menjadi direksi pelabuhan, kemudian dirubah lagi menjadi penguasa pelabuhan, kalau nggak salah penguasa pelabuhan, terus dirubah lagi jadi pengusaha pelabuhan, kalau nggak salah, yang maklum sudah lama. Sehingga terjadi Pelindo. Pelindo ini pun dulunya juga masih satu. Tarif dari haven direksi itu di seluruh pelabuhan di Indonesia sama. Tambatan sama, pokoknya untuk tambatan sama, air sama, di mana-mana sama. Hanya bedanya, oh itu tambatan apa? Tambatan kayu, oh tambatan kayu sekian. Tapi berlaku seluruh untuk Indonesia. Tambatan betulnya. Nah, sehingga terjadi suatu sentralisasi. Dan sekarang dipecah-pecah adanya pelabuhan Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4. Jadi layanan Pak Theo kalau dulu dengan sekarang itu bagaimana? Kan kalau dulu tetap manual, sekarang juga karena eranya juga sudah berubah pakai digital, itu kan sebenarnya dari manual, dari tadinya dicatat di buku, kemudian cuman sekarang dipindahkan ke, itu masih tetap sama atau sebenarnya ada perbedaan? Memang kalau di zaman dulu itu memang manual, sebelumnya ada teknologi tinggi ya, cuma serba manual. Tetapi simple urusannya, itu yang saya tapi juga kemungkinan karena dengan perkembangan zaman, terbanyak-banyaknya dengan kapal-kapal masuk dan lain sebagainya, sehingga perlu ada regulasi-regulasi perubahan. Berarti sekarang kalau kata Pak Theo nggak simple gitu ya, berbelit-belit gitu. Kalau menurut saya ya tidak simple. Bagaimana Pak Ujang? Setuju dengan Pak Theo? Ya kalau layanan sih, kalau mengimbangi teknologi, sebenarnya layanan itu cepat. Cuman prosedurnya aja. Bayangkan kami kalau untuk tambat kapal itu dapat RKOP-nya itu dari PBM. Maksudnya? Ya bisa tambat kapal itu di dermaga berapa, bukan dari pelayaran yang ngurus. Dari bongkar muat di dermaga mana nanti akan dikasih. Ini khusus kapal dalam negeri loh ya. Jadi dari RKBM itulah nanti keluarkan surat. Dia dari Pelindo dapat, itulah dasarnya kita minta ke Pelindo, oh kapal kami dapat disandarkan di dermaga sekian. BBM yang ngurus. BBM yang ngurus. Dan itu di pelabuhan manapun ya? Begitu polanya?
Ya kemungkinan sama. Kemungkinan sama. Pak Nano gimana untuk di Kalau kontainer? kita untuk kontainer ya mudah-mudahan saya nggak salah. Biasanya dari kantor kami bikin permohonan ke terminal, nanti dia baca, dilihat, oh ini tiba kapal, bongkar muat sekian, nanti langsung dikasih informasi kembali dari terminal. Jadi kita tahu. Jadi itu 1 hari sebelum kapal tiba kita mesti mengajukan ke terminal. Kalau itu udah fix, udah ada dermaga, nggak ada masalah kita. Itu aja kalau Jadi kita. layanan antara dulu yang masih manual Ya. dengan sekarang yang sudah menggunakan sistem IT ini lebih bagus mana? Oh, bagus sekarang. Sekarang kita nggak usah datang ke terminal, itu jalan. Nggak perlu lagi. Itu karena memang juga schedule-nya kalau untuk yang internasional kan memang sudah ya. Ya, kalau schedule kita kan udah ada kesepakatan schedule. Misalnya tiap hari Senin jam 15 itu mesti tepat. Kalau seumpama dalam waktu sudah ditentukan, dia delay sampai 1 shift. Nah, tergantung dari terminal. Seandainya ada kapal yang memang schedule di situ ya mau kita geser, kecuali ada dermaga lain itu. Pak Banu gimana kalau menurut Pak Banu sekarang ini? Kalau menurut saya sih Pak, sama seperti dikatakan teman-teman ya sama semua, cuma saya beda lah Pak ya. Kalau sekarang sama dulu tuh ini kan sudah dikatakan teknologi atau digital kan. Digitalnya memang canggih, memang ini. Cuma kan kalau dulu kan sama sekarang ini kan kita memasukkan dulu sama seperti Pak Nano, si partikuler, surat-surat kapal semua kan dilengkapi. Namanya sekarang kan Inapornet ya. Ya, Inapornet ya. Jadi kalau Inapornet itu kalau tidak sebelum kapal 2 hari kita sudah mengajukan Inapornet itu. Kalau sekarang, kalau seperti semua tuh lengkap, benar kata Pak Ujang, cuma kan kita nunggu RKUP. Ini bedanya kontainer dengan logistik ya, bukan kontainer Pak. Kalau ini pakai RKUP nunggu dulu dari mana? Dari PBM. Biarpun kapal sudah tiba, kita nunggu RKUP. RKUP ada karena kenapa kita nunggu? Karena PBM yang milih dermaga Pak sekarang. Jadi ini kalau dari rentetan layanan di pelabuhan itu kan Pak Theo pemain kontainer, Pak Nano kontainer, Pak Banu sama Pak Munif itu kan non kontainer. Nah sebenarnya saya sering dengar bahwa layanan itu masih sering ada trouble, sering ada masalah, itu sebenarnya itu di mana tuh Cuma Pak? sekarang gini Pak, karena digital ini kalau ada trouble ini kita nggak tahu mau perbaikan ke siapa, itu nunggu. Nah kalau sekarang kan namanya ada PPSA ya kan. Jadi kapal sebelum tiba kira-kira 2 hari lagi kita diadakan meeting di PPSA, di Pelindo atau di swasta kan. Nah, kalau dulu kan enak, Pelindo sendiri. Sekarang nih banyaknya BOP, ya kan? Jadi swasta bisa punya pelabuhan sendiri, Pelindo punya pelabuhan sendiri. Jadi pelaturnya nggak setuju dari ada yang satunya Pelindo mengikutin karena dia pemerintah juga kan BUMN juga dia mengikutin digital. Sedangkan di swasta kayak pelabuhan swasta ada yang nggak mengikutin, cuma dia mau rapat kan. Cuma kalau ada kurang-kurang dikit ya bisa ini Bang. Kalau digital nih nggak bisa, itu akhirnya nggak jalan, nggak hijau. Jadi gimana Pak Theo kalau melihat kondisi sekarang layanan yang misalnya belum semua sama karena ada pelabuhan yang sudah menggunakan Inapornet, ada yang belum sistemnya. Jadi harusnya gimana? Ya, seharusnya kalau memang kita mau menuju kepada
digital, ya semua pelabuhan harus bisa menyesuaikan dong. Dia harus bisa menyesuaikan sistem-sistem sehingga terjadi sama. Maka itu tadi saya katakan, waktu zaman Haven Direksi itu satu manajemen, ya, sehingga semua aturan sama di masing-masing pelabuhan itu sama. Ya, maka saya waktu sudah mendengar dari Menteri BUMN ingin menyatukan Pelindo, wah itu aku udah senang sekali. Karena sehingga semuanya bisa diatur secara sentralisir. Ya kalau sekarang kan harga di sini beda, ongkos kade di sana beda, ongkos bongkar di sana beda. Yang dulunya bisa disatukan, kenapa yang sudah baik itu kok tidak diteruskan, tapi kok malah dirubah-rubah? Sehingga pelayanan, bukan saya mengatakan pelayanan tidak baik, sehingga pelayanan itu kadang-kadang kurang baik. Walaupun dengan sistem apa sekarang online. Online di Indonesia ini belum online 100%, Pak. Ya. Online itu kan juga masih hanya merubah daripada tatap muka, tapi dirubah menjadi tidak pakai tatap muka. Tapi yang mengoperate, yang menghandle, yang menginput semua kan manusia. Di situ pun masih sering terjadi. Ya nanti kalau saya buka-buka, ini saya salah lagi. Ya, tapi kenyataan masih ada. Urusan yang harusnya sudah tidak dengan cara online itu harusnya untuk menghindari itu, tapi masih ada. Maka di dalam waktu pertemuan forum apa, lupa di Sunter, kan saya utarakan itu. Bahwa yang namanya pelayanan itu masih kurang bagus. Jadi gimana Pak Ujang? Mestinya pelabuhan itu atau pemerintah harusnya bagaimana ke depan ini? Ya kalau bisa keseragaman tarif itu Pak. Karena bagaimana ya, saya tertarik nih karena saya mewakili dalam negeri kayak pelabuhan Marunda itu. Marunda itu kan masih yang sendiri-sendiri. Contoh KMCT, itu pelabuhan Marunda Center itu, dia kan punya sendiri. Tarifnya pun kami sebagai asosiasi kami nggak tahu tarifnya itu dasarnya itu dari mana. Padahal tarif apapun kalau harus ada sepakatin harus dengan asosiasi dan diketahui oleh perhubungan laut. Makanya kalau tadi sistem ini apa benar ya kata Pak Theo, sistem itu Pak Nano juga bilang bagus. Kendalanya itu sekarang cobalah kayak Pelindo cabang Tanjung Priok. Dulu tuh kan ada itu dermaga mana sih yang kosong. Jadi kita tahu gitu loh. Kalau sekarang ini kan enggak. Kita minta apa istilahnya itu Pak? Kalau posisi dermaga itu zaman dulu istilahnya Gambar. Set plan-nya itu kita nggak tahu. Kalau dulu kan ada itu. Oh di dermaga ini ada kapal ini itu. Stop plan-nya tiap hari Sampai itu sekarang ada. kami kadang-kadang kapal-kapal dalam negeri ini dapat kapal KG yang draftnya dalam, kami juga bingung mau sandarin di mana. Karena tarifnya berbeda-beda antara pelabuhan 1, pelabuhan 2 termasuk curah cair ya. Pelabuhan 1 pasti akan lebih murah, tapi kadang-kadang kendala kita draftnya gitu loh. Jadi Pak Nano kan hampir setiap hari itu berhubungan dengan operator terminal kontainer khususnya. Masalah kan cukup banyak sebenarnya. Apa sebenarnya yang mesti harus dilakukan oleh para operator terminal ini ke depan sehingga memang benar-benar standarisasi layanan di terminal peti kemas itu bisa sama gitu. Jadi saya kira begini Pak, kita pengguna jasa, jadi terminal harus merangkul ya kendala-kendala yang terjadi mestinya di monggo lah, maksudnya dibantu supaya hal ini juga kita customer di luar juga senang, oh bisa dibantu. Tapi kalau dari terminal menyulitkan, kita minta bantuan dipersulit, susah kita. Memang ada yang mempersulit ya, terminal? Ada sebagian, tapi saya nggak teman saya mengharapkan semua terminal, seandainya pengguna jasa di terminal ada masalah shipping, dibantu. Ini selama ini saya kira contohnya apa Pak? Bisa berikan contoh misalnya masalah apa ya? Ya masalah penyandaran kapal, kerusakan kontainer, kesalahan nota. Ini ada mesti dibantu kita.
jangan semena-mena kita selalu dipojokin, kita salah. Jadi mesti ada koordinasi Pak. Jadi masalah ini jangan diulur-ulur sampai berbulan-bulan. Ada kejadian kita mau istilahnya bikin permohonan itu langsung diproses. Selama ini kan ada juga ya kita nggak nuduh kesana kemari. Setiap kita bikin permohonan prosesnya lama. Nah, saya sih untuk ke depan lebih bagus dipercepat. Biarpun dia belum tahu, dijawab aja supaya kita juga enak, udah ada jawaban. Itu yang saya harapkan begitu untuk ke terminal. Ini terjadi nggak Pak Banu yang di non peti kemas? Hal-hal Ya seperti sama itu. aja Pak. Kalau dulu kan kapal sebelum masuk itu kalau manual kita kan dipanggil semua itu sama Pelindo, MKL, PBM, terus keagenan. Jadi meeting dulu Pak di PPSA itu. Jadi kalau dulu MKL itu kamu per hari nyiapnya berapa mobil? Apa 100 mobil per hari ya? Kita nyiapin Pak 100 mobil. Oke. Terus pembongkaran gimana PBM-nya? Pembongkaran Pak sanggup. Cuma dulu kan ditargetnya dulu kan harus OP-nya Pelindo itu kan harus taruh curah 4.000 per hari. 24 jam. Dia bisa mencapaikan seperti bongkar soda, bongkar jagung, soybean meal bisa. Karena dia pakai ini grab kan. Jadi cepat Pak. Yang penting sekarang nih karena tidak melalui digital nih, nggak dipanggil. Itu bedanya. Yang penting kita memasukin surat-surat, oke semua ya udah, entah lambat di sini, susah. Jadi ini pertanyaan terakhir nih ke Bapak. Jadi harapan Bapak ini terhadap pelabuhan Indonesia khususnya, terutama mengenai layanan maupun sistem yang harusnya dibangun oleh pelabuhan, operator maupun pemerintah. Itu apa? Mulai Pak Theo dulu, Pak Theo. Ya harapan kita bahwa pelayanan di pelabuhan itu dari segala sektor itu bisa lebih diperbaiki daripada ada yang sekarang mungkin juga sudah lebih baik. Tapi karena masih sering banyak keluhan-keluhan, ya adanya kendala begini, kendala begitu. Harapan kita bahwa dengan sistem-sistem yang sudah dibentuk dan dibangun oleh semua instansi di pelabuhan ini bisa berjalan dengan baik. Artinya sistem yang diciptakannya itu juga harus sistem yang memang benar untuk menuju kepada perbaikan di kemudian hari. Jangan asal maunya dia, dari segi keuntungannya dia aku buat sistem begini, ya, tidak memperhatikan dengan kemungkinan sistem ini akan merugikan kepada pihak pengguna jasa atau lain sebagainya. Jadi harusnya diatur sedemikian rupa. Dan kita semua pasti menginginkan bahwa pelabuhan Priok ini betul-betul merupakan pelabuhan Indonesia yang terbaik karena yang terbesar saat ini. Ya. Hanya memang lokasi pelabuhan Priok ini memang kurang menguntungkan, bahwa dia bukan berada jauh dari kota, tapi justru dia dekat dengan perkotaan. Ya, sehingga begitu kargo-kargo atau truk keluar dari pelabuhan sudah terbentur dengan jalan raya yang menyebabkan yang sering dikeluhkan terjadi kemacetan dan lain sebagainya. Nah ini perlu dipikirkan bagaimana. Nah, saya sendiri ke Patimban belum pernah tahu apakah Patimban itu juga jauh dari kota atau dekat dari kota. Kalau kita memang pelabuhan bisa jauh dari kota, sehingga dia keluar pelabuhan tidak menghadapi keruwetan kota atau kemacetan kota, saya rasa nggak terjadi apa-apa. Jadi harapan kami sebagai pengusaha pelayaran tentu menginginkan lebih baik daripada yang sudah baik sekarang ini. Itulah kira-kira seperti itu. Pak Munib. Ya, saya sepakat apa yang disampaikan Pak Theo. Ya, intinya harus ada keterbukaan, Pak. Jadi kami ini bisa memilih gitu loh. Khusus Priok ini sekarang untuk bongkar curah itu kan susah sekali. Dermaganya ada tertentu.
Padahal untuk permintaan barang-barang curah itu ada, seperti bongkar beras. Kadang-kadang kapal banyak nunggu di luar gitu loh. Ya itu tadi kita rubah seperti dulu. Kalau perlu tarif itu ya Pelindo kan sudah menentukan, ya sudah terbuka aja gitu. Jadi tahu semua, dan PBM pun dia tahu. Kalau PBM-nya kira-kira dia tidak sanggup di situ, dia kan bisa cari jalan lain gitu loh. Ya saya yakin lah PBM punya modal yang besar, jadi dia tahu merencanakan bongkar itu kalau standar di Terminal 2 sekian, saya harus selesai dengan sekian hari. Walaupun Pelindo sudah menentukan itu sesuai dengan pemerintah, tapi kan nggak bisa juga standar dari Pelindo itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang dijalankan di lapangan. Pak Panu, gimana Pak Panu? Kalau saya Pak, sama Pak Tio setuju. Cuma kan saya ini sebagai pengguna jasa atau pengusaha maritim ya, itu tarifnya itu harus sama dengan swasta dengan BUMN-nya harus sama. Jangan nanti BUMN-nya Pelindo sekian, swastanya lebih tinggi. Itu harapan, itulah bengkaknya di pelabuhan begitu. Bukan Pelindo yang bengkak, takutnya swasta pelabuhannya lain itu yang membengkak, bukannya Pelindo yang membengkak. Nanti Pelindo konsumen 100% peretmannya, yang lain swasta nih takutnya 200. Masalahnya sudah ada. Contohnya di Marunda Center, ya kan? Marunda Center tambat etmal pertama 100%, etmal kedua 200%. Itu. Nah, di situ kan yang per hari itu jangan ini. Kalau Pelindo kan ada ininya Pak, ada per 3 hari. Jadi swasta sama bengkaknya di pelabuhan ini bukannya masalah antara Pelindo swasta, harus sama lah. Karena tarif ini kan sudah ditentukan oleh Menteri Perhubungan kan. Harganya harus begini. Jangan mentang-mentang kita kan membangun sendiri. Semua kan membangun sendiri Pak. Biarpun Pelindo kan bangun sendiri juga. Oke, Ya. kalau Pak Nano, Kalau kita harapannya apa Pak dari Nano? sisi pengguna jasa, ini kan kaitannya instansi pelabuhan mata rantai ya. Semua ada link kemana-mana. Saya harapkan kami supaya jikalau ada kendala dibantu, jangan bukan dipersulit. Ini keharapan kami supaya juga luar negeri juga melihat, wah Tanjung Priok bagus, pelayanan apa juga bagus. Kalau dipersulit itu rame Pak. Jadi mudah-mudahan di Tanjung Priok lebih sip, lebih diperhatiin. Masih contoh lah. Gitu. Masih contoh. Baik, terima kasih sekali Bapak-bapak sekalian, Pak Panu, Pak Theo, Pak Munib, Pak Sunarno. Demikian bincang-bincang singkat saya dengan para pelaku usaha shipping lain. Sampai ketemu dengan saya, Ridwan Said, pada tema-tema yang lain. Selamat sore.